Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wa salatu wa salamu ala rasulillahi mustafa wa huwa ahli biqwa wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa qala innama bu'istu li utammima makarimil akhlaq. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana Ia telah memberikan kita beribu-ribu nikmat. Di antaranya adalah nikmat Islam dan nikmat kesempatan dan nikmat kesehatan kita. Sebagaimana Allah telah menyampaikan di dalam Al-Quran, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Barang siapa yang mensyukuri nikmatku, kata Allah, saya akan tambah. Barang siapa yang tidak mensyukuri nikmatku, maka siksaku sangat pedih, kata Allah. Maka marilah kita mensyukuri nikmat-nikmat yang telah diberikan Allah, baik dia nikmat dari segi yang terkecil maupun yang besar. Di samping itu, salawat dan salam marilah kita saling tinggikan terus junjungan ala, yakni Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yang mana beliau dahulu rela membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang seperti kita rasakan pada saat ini. Yang mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dahulu pada perang Badar, beliau berangkat dengan memakai baju putih dan tulangnya beliau memakai baju merah berlumuran darah demi menegakkan kalimat la ilaha illallah Muhammadan Rasulullah, tiada Tuhan selain Allah. Maka sepantasnya kita mengucapkan lebih sepotong doa yang ringan dalam ucapan tetapi berat dalam iman, yang berbunyi Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengapa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diutus ke dunia ini? Ternyata tidak lain dan tidak bukan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala ke dalam dunia ini adalah yang paling utama untuk menyempurnakan akhlak manusia ataupun akhlakul karimah. Sebagaimana telah dikatakan di dalam hadis yang berbunyi innama bu'istu li utammima makarimil akhlaq. Apa kata Rasulullah SAW? Sesungguhnya saya diutus oleh Allah ke dunia ini untuk menyempurnakan akhlak. Lalu mengapa Rasulullah SAW tidak menyempurnakan hal lain seperti iman, kegiatan ibadah, ataupun semacamnya? Ternyata akhlak merupakan fondasi utama menuju kebaikan. Contohnya ingin Islam maju, ingin negara-negara kita maju, dan ingin sekolah tinggi kita dan pondok pesantren kita maju, maka yang terlebih dahulu diperkuat ialah akhlak terlebih dahulu. Dikarenakan akhlak itu adalah merupakan fondasi kita dalam Islam. Maka marilah sejenak melihat sejarah Islam. Apakah saudara-saudara ingat dengan Konstantinopel oleh Sultan Muhammad Al-Fatih, yang mana beliau adalah seorang pemimpin yang hebat, yang mana beliau seorang yang rendah hati. Maka marilah kita mencontoh beliau, baik dari segi kepemimpinan beliau maupun kerendah hatian beliau. Islam itu juga maju dikarenakan dipondasikan oleh akhlak. Dan timbullah sebuah pertanyaan lagi, lalu bagaimana akhlak seseorang pelajar? Lalu bagaimana akhlak seorang pelajar? Saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, salah satu akhlak yang terpuji dan yang paling penting pada zaman sekarang ialah
haya ataupun itu rasa malu. Sebagaimana telah dikatakan di dalam hadis yang berbunyi, inna likulli dini khuluqan wa khuluqul Islam al-hayy. Sesungguhnya bagi setiap agama itu adalah akhlak, dan akhlak Islam itu adalah rasa malu. Malu juga merupakan sifat yang membentengi salah seorang dari melakukan hal yang tidak baik. Orang yang tidak memiliki rasa malu, akhlaknya akan rendah, dan tidak mampu mengatasi hawa nafsunya. Lalu bagaimana contoh perilaku malu bagi seorang pelajar, yaitu malu ketika kita malas untuk belajar, malu ketika kita berkata-kata kotor ataupun berkata kasar kepada saudara-saudara kita, maupun itu teman-teman kita ataupun yang lebih tua dari kita. Maka di samping itu malah tidak memperbaiki akhlak kita. Jika sifat itu sudah tertanam pada diri kita, maka kita akan berusaha mengendalikan hawa nafsu kita pada hal-hal yang lebih baik. Mumpung kita masih diberikan kesehatan, masih diberikan kesempatan, dan masih diberikan umur panjang, mari kita sama-sama memperbaiki akhlak kita agar kita lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar supaya bertambah menjadi pribadi yang lebih baik yang semacamnya. Mungkin apa yang telah saya sampaikan dalam ceramah singkat saya ini mudah-mudahan bermanfaat bagi saudara-saudara sekalian. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruhu wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.